Jangan kamu pasang tampang seperti itu ya, Del. Hebat banget kamu. Sekarang kamu bilang kamu ada di pihak saya. Terus, sekarang kenapa saya harus percaya sama kamu? Bukannya selama ini kamu yang selingkuh sama Mas Marcel? Mas Marcel udah jahat sama saya, Bu. Dia tega menggugurkan bayi saya. Ternyata kamu yang lapor polisi. Bohong kamu. Katanya kamu janji kamu gak akan ngelaporin siapa-siapa. Berarti benar. Kamu yang selama ini udah neror saya. Pak, sekarang saya minta tolong geledah rumahnya Adel. Serta tolong geledah handphonenya juga. Karena ternyata selama ini dia yang sudah meneror saya. Enggak, Pak. Saya nggak salah apa-apa, Pak. Udahlah, Del. Semakin kamu menyangkal, hukuman kamu akan semakin berat. Ya sudah, saya jujur. Saya memang meneror Gladys. Tapi sebenarnya saya itu mau ngasih tahu soal keberadaan pistol itu, Bu. Saya ini ada di pihak kalian. Saya ada di pihak Ibu. Saya mau ngasih tahu soal pistol itu, Bu. Saya sengaja menyembunyikan pistol itu di sini. Karena saya itu nggak mau terlibat. Saya nggak mau terlibat soal permasalahan ini. Bu, saya akan memberitahu soal yang sebenarnya sama Ibu. Jangan kamu pasang tampang seperti itu ya, Del. Hebat banget kamu. Sekarang kamu bilang kamu ada di pihak saya. Terus, sekarang kenapa saya harus percaya sama kamu? Bukannya selama ini kamu yang selingkuh sama Mas Marcel? Mas Marcel udah jahat sama saya, Bu. Dia tega menggugurkan bayi saya. Dia sengaja membunuh kandungan di perut saya ini, Bu. Kamu... Tolong tunjukkan di mana pistol itu disimpan. Ada di gudang saya, Pak. Baron, kamu tunggu di sini ya. Siap, Mbak. Pistolnya ada di sini, Pak. Kenapa pistolnya disimpan di sini? Waktu itu
Saya ambil diam-diam dari bagasi mobilnya Mas Marcel. Waktu saya ambil, pistolnya itu di dalam ransel, Pak. Dan dibungkus sama sarung itu. Dari mobilnya Mas Marcel, saya pindahkan pistolnya ke sini. Tapi saya berani bersumpah, Pak. Saya nggak ada kaitannya sama kejadian penembakan itu. Saya cuma nggak sengaja ngeliat Mas Marcel mengambil pistol ini waktu dia menjerbul gadis. Jadi memang aku yang seharusnya jadi target Mas Marcel. Aku nggak nyangka kamu sejahat itu, Mas. Aku nggak percaya. Aku pernah mencintai laki-laki seperti kamu. Sabar ya, Gladys. Semoga Kalang dan Mas Biru bisa segera menemukan Marcel. Supaya Marcel bisa dihukum atas semua perbuatannya. Pak, apa sudah ada yang dikirim polisi untuk ke arah Gunung Watu? Sudah, Bu. Menurut info, tim kami sudah sampai di sana. Oh, alhamdulillah. Sekarang saya minta Anda semua ikut ke Polsek Tegariman untuk dimintai keterangan. Loh, memangnya Polsek Sukabumi dan Polsek Tegar Iman itu bekerja sama untuk mengatasi kasus ini, Pak? Betul, Bu. Oke. Kami pasti datang ke sana, Pak. Kalau begitu, kami permisi. Mas Noah. Iya, halo Mas. Halo sayang, ini aku baru pulang ke rumah. Kata Sarni, kamu pergi sama Gladys. Jadi ke tempat Adel? Iya Mas, aku tadi pergi sama Gladys. Ini aku sekarang sama Amira juga. Kita lagi ada di rumahnya Adel. Tapi setelah ini kami rencananya mau ke Polsek Tegar Iman, Mas. Untuk dimintai keterangan terkait pistolnya Marcel yang ada di sini. Terus pistolnya ada di rumah Adel? Iya Mas, benar. Oh, ya udah. Kalau gitu aku akan nyusul ke Polsek Tegar Iman ya. Kita ketemu di sana, oke? Iya, oke. Ya, bye Mas. Ya udah, bye sayang. Oke, ke Polsek Tegar Iman ya. Kabarnya Biru dan Elang gimana ya? Mereka berhasil nggak ngejebak Marcel? Coba aku telepon Biru. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Telepon Biru nggak aktif sih. Coba telepon Elang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Elang juga nggak aktif. Aduh, kenapa ya? Telepon mereka berdua nggak aktif gini. Mudah-mudahan keadaan mereka baik-baik aja. Marcel, berhenti! Gak bisa kabur lo, Marcel. Lepasin gua. Ya, tanggung jawab. Sekarang lo gak bisa kabur lagi, Biru.
Bismillahirrahmanirrahim. Mati lo, Mil.